Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi tugas mikrobiologi tentang organisme yang berperan dalam kehidupan sehari-hari, di sini Fitri tertarik dengan salah satu jurnal yang dibawakan oleh Pratiwi Sudarmono yang berjudul Mikrobioma Pemahaman Baru tentang Peran Mikroorganisme dalam Kehidupan Manusia. Nah, tapi dalam jurnal ini tidak hanya dijelaskan tentang peran di manusia saja, peran di alat kesehatan, peran di hewan, peran di anak yang baru lahir bahkan. Penasaran kan? Mari kita ulas semuanya. Mikrobioma sendiri adalah seluruh mikroba yang hidup di tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan, dan sebagainya. Tubuh manusia terdiri atas mikroba. Mikrobioma yang berasosiasi dengan manusia disebut mikrobiota. Namun, penggunaan kata mikrobioma dan mikrobiota sering digunakan bersamaan. Jumlah mikrobioma pada manusia banyak terdapat di usus. Bakteri pada mikrobioma manusia memiliki peran pada imunitas, nutrisi, dan perkembangan manusia. Bioma berperan penting pada pengaturan proses biologis dan psikologis tubuh manusia. Baik, untuk mikroba yang hidup di lingkungan bebas berbeda dengan mikrobiota yang hidup di mamalia. Mikrobioma di lingkungan bebas memiliki sifat ekstrim karena itu terpapar langsung oleh udara dan itu lembab. Lingkungan mikroba di dalam tubuh manusia bisa dianggap sebagai lingkungan yang istimewa karena suasananya yang hangat, autotropik, dan tentunya stabil. Mikroba yang hidup dan tinggal di dalam tubuh sebagian besar terdiri atas bakteri, eukariotik, arke, dan sebagian kecil adalah virus. Peran mikrobiota. Bakteri yang hidup di dalam tubuh manusia merupakan koloni bakteri yang bermanfaat. Peran mikrobioma adalah membantu mencerna makanan, mengatur sistem imun, dan perlindungan terhadap bakteri, khususnya bakteri patogen. Mikrobioma sendiri berada di kulit yang berhubungan langsung dengan faktor eksternal seperti makanan, udara, dan obat-obatan. Setiap individu memiliki respon yang berbeda pada metabolisme mikrobioma. Nah, sekarang masuk ke dalam peran mikrobioma dan kesehatan. Mikrobioma merupakan faktor penting untuk proses perkembangan imunitas dan nutrisi manusia, kecuali bakteri patogen. Bakteri di dalam tubuh manusia tidak merugikan, bahkan koloni bakteri adalah menguntungkan. Penyakit autoimun seperti diabetes dan fibromialgia ternyata berhubungan dengan disfungsi pada mikrobioma tersebut. Selanjutnya, mikrobioma dan obesitas. Terdapat perbedaan antara mikrobioma pada orang obesitas dan orang ramping. Pada individu yang mengalami obesitas, ditemukan keragaman bioma yang lebih rendah dan jumlah enzim yang lebih tinggi, sehingga pencernaan makanan menjadi lebih efisien dan kalorinya lebih banyak tersimpan. Pada orang obesitas juga ditemukan kelebihan mikroba patogen. Hubungannya, obesitas dan mikroba dapat dilihat dari penurunan berat badan. Terdapat perbedaan filogenetik antara individu yang mengalami obesitas dengan yang orang ramping. Dengan melakukan modulasi pada mikrobiota dapat menjadi alternatif terapi pada pasien yang ingin menurunkan berat badan. Nah, untuk selanjutnya, mikrobioma dan penyakit autoimun. Pada penyakit diabetes mellitus tipe 1 merupakan penyakit autoimun yang sangat berhubungan dengan kurangnya keberagaman mikrobioma di dalam usus. Pada penelitian menggunakan hewan uji, didapatkan percobaan bakteri yang berperan penting pada perkembangan penyakit diabetes tersebut. Penyakit autoimun lainnya yang dipengaruhi oleh mikrobioma adalah penyakit yang menyerang sistem saraf pusat. Otak dan usus akan bekerja berdasarkan sinyal dari hormon sebagai pertanda adanya mikrobiota. Polisakarida A atau FSA yang berasal dari bakteri komensal memiliki sifat imunologik. Namun belum diketahui apakah
PSA memiliki pengaruh yang sama kepada manusia atau tidak. Selanjutnya yaitu mikrobioma dan penyakit alergi. Dilansir dari Principal Company Analysis, disebutkan bahwa anjing peliharaan tidak memiliki efek khusus pada komunitas mikrobioma. Tetapi jika faktor usianya menjadi pertimbangan, akan menunjukkan hasil yang berbeda. Komunitas makrobioma manusia akan mirip dengan anjing pada usia dewasa. Selanjutnya yaitu aplikasi mikrobioma pada vesicle microbiota transplantation. Nah, untuk prosedurnya yaitu bermanfaat pada infeksi Clostridium difficile untuk mengembalikan bakteri usus yang baik. Penggunaan mikrobiota untuk mengobati diare yang disebabkan oleh C. difficile memberikan kesembuhan sekitar 90% pada 100 penderita diare. Penyakit lain yang dapat disembuhkan dengan mikrobiota adalah konstipasi, kolitis, dan irritable bowel syndrome atau IBS. Nah, kemudian untuk mikrobioma pada bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir berada dalam kondisi steril tanpa koloni bakteri. Namun ketika lahir melewati vagina ibu yang normal atau tidak sakit atau bahkan terinfeksi bakteri patogen, maka bayi akan mendapatkan bakteri dari saluran vagina ibu, yaitu Lactobacillus johnsoni. Nah, bakteri tersebut bisa bermanfaat untuk membantu pencernaan ASI. Pada bayi yang baru lahir melalui operasi sesar, bayi tidak mendapatkan mikroba yang sama dengan bayi yang normal. Nah, pada bayi yang menyusui langsung akan mendapatkan mikrobioma dari kulit ibu, sedangkan yang tidak minum ASI mendapatkan mikrobioma normal. Normal lebih sedikit sehingga kondisi imunnya kurang. Nah, baik, selanjutnya mengenai mikrobiota dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sendiri memiliki dua tantangan. Tantangan pertama adalah peningkatan NCDs atau seperti asma, alergi makanan, obesitas, diabetes, autisme, dan penyakit Alzheimer. Peningkatan NSDs tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju secara global. Sedangkan penanganan untuk NSDs membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Tantangan kedua yaitu adalah ketika terjadinya resistensi obat akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Nah, salah satu solusi dalam penanganan masalah tersebut adalah dengan menggunakan mikrobioma. Nah, baik, untuk yang terakhir yaitu Human Microbiome Projection atau HMP. Ini bertujuan untuk mempelajari manusia sebagai supraorganisme yang terdiri atas sel-sel manusia dan sel-sel yang bukan manusia. Sasarannya yaitu adalah memberikan deskripsi sebagai mikroba pada manusia dan menganalisis fungsinya terhadap kesehatan di dalam organ manusia. Sampel yang dianalisis berasal dari kulit, mulut, hidung, kolon, dan vagina. Nah, untuk kesimpulannya, mikrobioma sendiri merupakan seluruh mikroba yang hidup di tubuh manusia, hewan, tumbuhan, dan berperan dalam mengatur proses fisiologis dan biologis. Gangguan pada mikroorganisme mikrobioma dapat menimbulkan disbiosis, yang itu akan menimbulkan penyakit seperti NCDs. Gangguan pada metabolisme mikrobioma dapat mengakibatkan penyakit autoimun dan penyakit infeksi. Dari penelitian HMP tadi, perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam mengenai mikrobioma agar dapat dimanfaatkan sebagai alternatif penata laksanaan penyakit, mulai dari upaya perbaikan gaya hidup sampai perkembangan vaksin seperti vaksin obesitas dan pengembangan terapi bakteri untuk
mengobati infeksi oleh bakteri patogen. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.